Mbak Syifa, boleh tahu nggak kenapa sih selain ada nggak alasan lain gitu selain karena statusnya Mbak Syifa, Mbak Syifa itu begitu ingin Mbak Syifa untuk menikah lagi tadi hingga bahkan banyak laki-laki didatangkan untuk dikenalkan dengan Mbak Syifa gitu ya? Sepertinya om saya ini mungkin ada dendam dengan papa saya, keluarga saya. Mungkin dia tidak ingin melihat saya bahagia, jadi dia menginginkan saya mungkin hidup menderita sampai maksa-maksa saya untuk dikenalkan dan saya mau dengan pilihannya. Nah, akhirnya saya cekcok sampai saya kabur dari rumah. Dari rumah itu? Iya. Assalamualaikum. Assalamualaikum. Waalaikumsalam, Om. Ada apa? Syifa, kenalin ini Randy. Hai, Randy. Syifa. Ren, duduk. Ada apa, Om? Gimana Syifa? Kamu suka kan? Suka apa, Om? Begini Syifa, Randy ini calon suami kamu. Kita sudah sepakat bulan depan kamu nikah ya sama Randy. Apa? Om jangan seenak kayak gitu dong. Syifa belum siap untuk menikah. Syifa nggak mau. Jaga mulut kamu Syifa. Jangan bikin malu Om dong di depan Randy. Insya Allah saya bisa jadi suami yang baik buat kamu. Mending kamu diam. Kamu gak usah ikut campur. Pergi kamu dari sini. Syifa! Berani ya kamu? Sampai kapan kamu menjanda terus? Kamu sudah bikin keluarga malu. Orang bilang kamu itu janda galaku. Mendingan kamu kawin sama Randy. Aku gak mau. Aku gak mau. Oke, kalau gak mau, kamu pergi dari sini. Kamu sudah numpang di sini. Pergi. Pergi. Awas ya, jangan kembali lagi ke sini. Maaf ya, Ren. Saya nggak boleh membawa anak-anak. Saya memutuskan untuk cari tempat kos sendiri. Oke, ada berapa anak dari yang suami pertama? 2. Dua, berarti 2 anak itu nggak ikut sama Mbak Syifa? Enggak, saya kos sendiri, Mas. Kos sendiri, terus kemudian di tempat kos itu ada gimana caranya berkomunikasi sama anak? Ya, kami sering berkomunikasi hanya melalui telepon. Nah, pernah juga anak saya datang ke kosan saya, memberitahu kalau nanti Om akan kesini karena Om sudah tahu tempat tinggal kos Mama gitu. Om saya mau marah, mau marah dengan saya. Dan anak saya sampai ketakutan, Mama nanti dipukul atau diapain dengan Om. Anak saya sampai ketakutan, ayo Mama kalau bisa segera keluar dari kos ini atau mencari tempat yang lebih aman yang Om tidak tahu gitu, Mas. Insya Allah. Ini Pak Ustadz, Omnya memutus hubungan ibu dan anak. Bahkan anaknya ini sendiri tahu kalau Omnya bisa mencelakakan ibunya nih Pak Ustadz. Ya, saya nggak tahu ya apa yang melatar belakangi omnya ini sampai bersikap seperti itu. Idealnya seorang om itu kan melindungi, menata, membahagiakan keponakan itu. Ini sudah lama ikut om ini sejak dari kecil apa sejak dari kapan ini ceritanya ini? Jadi ini? awal mula Om itu tinggal dengan keluarga kami. Dia belum ada apa-apa. Jadi yang mencarikan pekerjaan bekerja dengan papa saya. Kemudian papa saya sampai nggak ada dan Om masih bersama-sama dan dia berhasil ya sampai berhasil. Tapi saat berhasil itu Om saya sepertinya nipu-nipu orang tua saya. Saya tahu Om saya sepertinya berbuat tidak baik dengan orang tua saya. Sampai akhirnya saya cekcok dengan Om saya berkata-kata kasar, saya mungkin menyakitkan hati Om saya. Nah sejak itu Om saya berusaha untuk membuat saya jangan sampai kayaknya senang, kayak ingin balas dendam, mau membuat saya menderita. Artinya ada hubungan tidak baik antara omnya Mbak Syifa dengan orang tua Mbak Syifa gitu? Iya, terakhir setelah dia sukses, dia malah bohong-bohongin orang tua saya sebelum bapak saya meninggal. Nah, Mbak Syifa, ini begini.
Yang pertama coba kita berpikir jernih dulu ya, karena nanti supaya tidak jadi beban lagi. Coba kita lihat mencari niat baik dari paman ini. Ya, ada nggak upaya niat baik dari paman ini? Nah, supaya ini apa? Meringankan beban psikologis Mbak Syifa. Gitu. Kalau semuanya sudah dimulai dari curiga, dimulai dari suudon, itu kan jadi beban gitu. Tadi Mbak Syifa bilang bahwa ini paman mencoba mencarikan jodoh gitu, supaya secepatnya Mbak Syifa nikah, ya kan? Nah, ini kan alasannya tadi supaya statusnya jelas, nggak jadi bahan gunjingan. Nah, mohon maaf, ini kan awalnya paling tidak kita bisa membaca ini niat baik. Nah, tetapi juga Mbak Syifa merasakan bahwa enggak, ini sebetulnya dia cuma tidak ingin terbebani aja. Karena kalau saya ada yang menikahi, ada yang ngawini saya, maka dia secara otomatis akan lepas beban tanggung jawab kepada Mbak Syifa, gitu. Oke, ini kan dua hal yang bisa sama-sama kita tafsirkan gitu loh Mbak Syifa ya, supaya Mbak Syifa tidak terbebani. Ini sebetulnya pamanku ini mau menyengsarakan saya apa membahagiakan saya sih, kira-kira kan seperti itu Mas Farid ya. Nah, maka dalam suasana seperti ini Mbak Syifa, sebaiknya Mbak Syifa itu takorup kepada Allah melalui istikharah. Ya, melalui istikharah, mohon petunjuk kepada Allah, apakah ini memang jalan terbaik, saya harus menikah dengan ini apa tidak, gitu. Atau tanya konsultasi kepada orang-orang, entah itu ustadz, entah itu ulama, gitu ya Mas Farid ya, supaya nggak ngambil jalan sendiri yang nanti justru hanya menuruti hawa nafsu saja. Ya, karena ini nanti kalau menuruti hawa nafsu saja, maka akibatnya ya mesti tidak baik. Nah, kemudian tadi yang di telepon itu, di ujung telepon itu kan anaknya Mbak Syifa bilang kalau omnya udah tahu, gitu kan posisi Mbak Syifa di mana gitu. Dan Mbak Syifa kemudian memutuskan untuk pergi dari tempat kosan. Saya akhirnya pindah dari tempat kos yang saya kosin sebelumnya. Akhirnya kemana? Saya mencari tempat yang lebih aman supaya om saya mungkin sulit mencari jejak saya. Nah, di tempat kos tersebut saya juga sebelumnya saya kenal dengan seorang pria. Nah, pria tersebut mengaku kalau dia itu seorang aparat yang ingin membantu saya mencarikan tempat tinggal yang sementara yang untuk lebih aman gitu. Berarti Mbak Syifa sempat cerita sama laki-laki itu ya masalah Mbak Syifa ya? Curhat ngobrol-ngobrol gitu. Terus kemudian Mbak Syifa ada hubungan dengan pria itu kemudian harinya atau gimana? Enggak Mas, kami cuman sebatas ya bersahabat, teman curhat ya. Nah, setelah itu kami mendapatkan tempat yang lebih nyaman, lebih aman. Nah, saya nggak menyangka pria yang saat ini saya sering curhat, saya itu ada malah kayak sepertinya ada maksud dengan saya. Maksudnya suka? Iya, atau iya. suka? Jadi sampai kayak posesif gitu Mas. Saya kalau pamit mau pergi, dia marah-marah ke saya. Kamu nggak boleh pergi dari dia. Terus dia selalu bilang saya pengen menikahi kamu, saya pengen menikahi kamu. Padahal saya selama ini nggak merasa ada apa-apa. Ya, tidak menaruh hati sama dia. Tidak menaruh hati. Dan mohon maaf, hubungannya hanya teman, cuma teman curhat, tidak ada kata-kata misalnya kita jadian, pacaran gitu, nggak ada. Dia sampai marah-marah. Kalau saya sampai, nih, wah, saya sepertinya malah dapat tempat yang salah lagi. Saya pengen kabur, saya mau pergi. Dia malah marah luar biasa. Aduh, aku udah berhari-hari di sini. Secepatnya aku harus pergi dari sini. Mungkin aku susah di sini terus. Kamu mau kemana? Aku udah bosan di sini. Lebih baik aku pulang dari sini.
Nggak bisa. Kamu sekarang masuk, nggak boleh pergi sekarang masuk. Lah kok kamu ngelarang aku? Kamu siapa? Kamu bilang kenapa? nggak. Kamu dengar ya perkataan aku. Sekarang kamu masuk. Ngapain kamu pergi? Aku nggak mau. Masuk. Aku nggak mau. Kamu itu nggak ada hubungan apa-apa denganku. Kalau kamu mau pergi, aku mau bunuh diri. Aku maunya Jangan, Mas. kamu nikahin aku. Lepas.